Betul, betul. Yesus sepenuhnya hanya penyampai suara Tuhan. Betul, betul, betul. Yesusnya bukan Tuhan. Yesusnya sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia kan? HP itu sepenuhnya. HP itu sepenuhnya, iya, Bang iya. Suma. Oke, ya, oke. HP itu sepenuhnya Bang Suma. Bukan. HP Bukan. sepenuhnya HP. Suaranya itulah sepenuhnya Bang Yuma. Oke, berarti HP ini bukan Bang Suma, bukan pribadi Bang Suma, bukan hakikat Bang Suma, tetapi pribadi lain, hakikat lain, betul? Hakikat lain untuk mengetahui Bang Yuma si HP itu. HP ini apakah Bang Suma? Hakikat lain kan? Kan saya mengatakan perantaraan tadi kan, perantara. Iya, perantara. Berarti HP itu bukan saya. Pada saat Gusti Yesus sudah di dunia, itu kan kami mengimani bahwa itu sepenuhnya manusia atau Ya, sepenuhnya bedanya dengan Musa apa, Bang? manusia. Bedanya kalau si Musa itu kan ciptaan, kalau si sang Gusti Yesus ini adalah perantaraan penciptaan. Musa itu perantara penciptaan kepada Bani Israel. Musa adalah perantara. Musa itu perantara. Perantaraan apa yang menjadi kehendak firman. Iya, sama. Yesus juga perantaraan kehendak Elohim. Ini bedanya Bang Yuma. Kalau kita penuh memperhatikan dalam Yohanes 1:3, itu kan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu yang logos itu sendiri. Oke. Logosnya Apakah logos yang adalah perkataan Tuhan menciptakan daging Yesus? Yang menjadi daging itu kan logos itu sendiri melalui si Sang Bunda Maria kan? Yang menjadi anak manusia. Yang menjadi daging adalah perkataan. Yang menjadi daging ini adalah logosnya, Bang. Kalau kita data dari Yohanes 1:14. Kenapa sih harus menggunakan kata logos? Itu apa sebenarnya bahasa Indonesianya logos? Firman itu apa? Firman itu apa? Ya, inilah bedanya bahasa Indonesia dengan yang itu tadi saya katakan. Firman ini apa, Bang? Firman ini perkataan kah atau apa? Kalau di bahasa sananya katanya rema gitu ya, kalau yang disampaikan. Apalagi nih, kok terlalu banyak bahasa-bahasa. Ya, bahasa Indonesianya aja, Bang, nggak usah membodohi diri. Firman, logos, rema itu apa? Oke, kalau Gusti Yesus itu adalah firman sang sumber, firmannya sang sumber itu sendiri. Itu si Gusti Yesus. Yang sampai ke Musa itu firmannya siapa? Yang sampai ke Musa firmannya siapa? Kalau yang sampai ke Musa, yang ke Musa sekali lagi bahwa sang sumber kan tidak bisa didengar. Itu dari sang logosnya Allah atau sang firman. Pusing karena Trinitas, Bang. Trinitas itu seperti itu, tidak. Maksudnya apa, Bang? Itu kan cuma bahasa politikus. Bahasa politik untuk melegalkan anak Maria jadi Tuhan. Sekarang begini deh. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu dulu. Ya, perantaraan penciptaan, Bang. Perantaraan penciptaan. Karena konsisten bahwa sang sumber tidak bisa didengar, sekali lagi itu seperti itu. Atau begini Bang Yuma, sang sumbernya Bang Yuma diketahui oleh yang orang lain tidak, sumbernya bisa diketahui tidak oleh orang lain. Yang bisa diketahui kan suaranya gitu kan. Iya enggak Bang Yuma? Iya enggak. Bang Yuma sumber apa yang dipikirkan Bang Yuma itu kan sulit orang lain untuk mengetahui kan dan mendengarkan sebelum diucapkan Bang Yuma.
anunya anunya juga Enggak, gini Bang. ya, bagaimana? Yang saya tidak dengarkan tadi. Sorry, tolong diulang. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Perantaraan penciptaan. Datanya dari mana? Perantaraan ini ciptaan atau pencipta? Perantaraan pencipta, ikut mencipta, karena sang sumber kan tidak bisa Iya, bersuara. yang menjadi perantara ini ciptaan atau pencipta? Perantara penciptaan artinya ikut mencipta bersama sang sumber, karena sang sumber itu mengutus logosnya untuk bersuara, begitu loh Bang Ima. Berarti Maria melahirkan pencipta. Maria melahirkan manusia yang dari logos, yang dari firman Allah itu. Melahirkan penciptanya atau melahirkan ciptaannya? Melahirkan perantaraan penciptaan atau melahirkan Perantaraan logos ini Allah. pencipta atau bukan? Jadi gini Bang, ini Ya, gimana? ini HP, ini HP, ini buku, ini HP. Nah, ada penghubung nih, perantara turun ke buku nih. Apakah ini termasuk pencipta, termasuk HP atau apa? Kalau ya, seperti itu sulit ya Bang. Kalau seperti coba Bang Yuma, sumbernya Bang Yuma atau pikiran Bang Yuma itu bisa didengar tidak oleh orang lain? Bisa tidak? Pikiran saya. Oleh orang lain Pikiran saya. bisa mendengar belum sebelum dikatakan? Enggak. Enggak kan? Makanya yang bisa didengar adalah suaranya. Suara Bang Yuma itu yang bisa didengar. Kalau di dalam baik. Iya. Baik. Oke. Sekarang begini. Bagaimana? Kalau Bapak mendengar, kalau saya berbicara di Makassar, bisa enggak Bapak mendengarkan tanpa melalui HP? Kalau tidak melalui HP ya tidak bisa Bang Yuma. Kita harus realistis. Berarti HP yang ada di tangan Anda itu adalah perantara Bang Suma ke Abang, betul? Kalau lewat perumpamaan ini itu tidak akan nyambung dengan apa yang saya katakan. Ya betul. Anda yang Tidak nyambung. ini yang menaikkan siapa ini teman-teman? Mohon izin dulu, yang menaikkan barusan siapa ini? Nampak enggak? Moderator yang mana ini yang menaikkan? Atas Ya, nama siapa mungkin tadi yang menaikkan? Mungkin Sabar, daripada Bang. saya. Oh ya, silakan. Moderator yang atas nama siapa yang menaikkan tadi ini? Ada beberapa moderator, biar saya blokir. Iya. Siapa barusan yang menaikkan? Ada yang baca tadi? Itu moderator botol itu. Memang Bang, Trinitas itu agak misteri ya, sulit untuk Bukan misteri Bang, irasional, tidak masuk akal. Iya, Sekarang melebihi. HP yang jadi perantara saya kepada Abang, apakah saya? Gini Bang, itu betul, memang betul. Kita lihatnya itu betul, memang itu adalah Bang Yuma, kita mengenal Bang Yuma begitu. Ya enggak, HP ini yang menjadi perantara saya ke Abang, apakah saya? Kalau ini saya melihatnya hanya gambarnya Bang Abad, Bang Yuma. Enggak, Anda mendengarkan keinginan saya ketika saya mengatakan A, HP di sana mengatakan A. Tidak mungkin saya mengatakan B, HP berbunyi Z. Itu adalah perantara apa yang ingin saya sampaikan, ide yang saya uraikan sampai ke Abang melalui HP. HP yang Anda dengar itu apakah saya? Dari kehendak panjenengan. Dari Iya, kehendak panjenengan. tapi apakah HP yang Anda dengar itu saya? Suaranya dari kehendak panjenengan kan Bang? Karena si sang logos itu bagaimana? HP yang menjadi alat penyampai perkataan saya di sini apakah saya? Yang HP suaranya, kalau suaranya itu ya, kalau HP-nya tidak. Suara Bang tidak. Yuma yang saya dengar, suara Tidak. yang- Kata suara yang saya Yesus, dengar. kata Yesus, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku,
tetapi betul, dari Bapa yang mengutus aku. Andai saja betul. HP itu bisa berbicara, HP itu akan mengatakan, suara yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bang Suma yang ada di Makassar. Ya, betul. Paham? Berarti trinitasnya adalah suara Bang Yuma melalui HP gitu. HP Dan termasuk, Nah, HP ini karena masuk dalam Trinitas itu. karena Bang Yuma kan yang menggambarkan itu, oleh karena itu saya mengatakan Trinitas bagi Bang Yuma adalah Saya, sumber saya, dari Bang Yuma, suara sang sumber saya. ada Bapa, Terus yang suara satunya apa? suara yang saya dengar dari HP, dan Terus? rohnya Bang Yuma, Roh Kudus Bang Yuma itu Trinitas. Itulah Trinitas HP-nya Yuma. gimana? HP-nya gimana? HP-nya nggak masuk. HP-nya ini adalah daging yang kita kenal Yesus itu HP-nya itu. Berarti daging, berarti HP bukan bagian daripada pribadi Bang Suma, betul? Saya katakan suaranya Pak, bukan HP-nya. Iya, berarti dagingnya Yesus bukan pribadi pencipta, betul? Nah, Ayo. kalau menurut pribadi bukan, karena dia keilahiannya itu dia betul keilahian. Kalau pribadinya Berarti kan ada 3 pribadi. HP ini kan dagingnya Yesus, HP ini kan? Kalau pribadi betul, tapi hakikatnya kan tetap Yuma. Bagaimana Anda bisa mengatakan HP itu adalah sehakikat dengan saya? Suaranya Bang, ini kan kita mendengar. Ya kalau tidak, suara oke. Kalau suara oke, kan Yesus sudah mengaku, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Oke. betul, betul, Antara firman Tuhan dengan Yesus memang bukan satu hakikat. Sekarang betul. Yesus itu kedudukannya sama seperti HP itu. Apakah HP Betul. itu sehakikat dengan saya? Suaranya iya, tetapi begini Bang Yuma. HP-nya abangku, HP itu apakah sehakikat dengan saya? Saya berbicara iman atau berbicara menuruti apa yang Bang Ini Yuma iman katakan? Anda, ini iman Anda, Oh. Bang nih. Dengar dulu, nih perhatikan, Iya. Bang Suma, suara Bang Suma yang sampai ke Abang, alat yang dipakai untuk menyampaikan yaitu perantara, yaitu berupa HP yang terdiri dari besi dan kemudian plastik, kabel-kabel, baterai dan seterusnya. Oke? Iya. Ini adalah Elohim. Ini adalah Roh Kudus yang suara ini adalah Yesus. Ini Bang Direct, Suma, bukan. ini suara Bang Suma, ini HP. Oh, ini Pertanyaannya, tidak. Iya, iya. pertanyaannya, apakah HP ini sehakikat dengan Bang Suma? Apakah HP ini satu pribadi dengan Suma? Kalau ibaratnya seperti ini, maka sepenuhnya HP dan sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya HP adalah sepenuhnya. Begini, karena Jadi Karena HP begini. itu sepenuhnya Bang Suma, sepenuhnya HP. bukan sepenuhnya HP, suaranya sepenuhnya Bang Yuma suaranya. Begitu karena Kalau- kebenaran. Ya. Ini abangku, Anda mendengar, Ya. Anda mengatakan Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Yesuslah sebagai corongnya. Anda Betul. tidak bisa mendengarkan suara Bang Suma, maka HP lah sebagai corongnya. Betul, betul. Nah, Oleh karena apakah itu, apakah HP itu Bang Suma? iman kami ada HP dan ada suara gitu loh. Suara Iya. inilah sepenuhnya Bang Yuma, HP inilah sepenuhnya HP begitu. Itu iman kami, Ya. Bang. Oke. Oke, Iya. saya ulang lagi. Suara HP ini adalah sepenuhnya suara Bang Suma. Suara- HP betul. ini sepenuhnya. Sepenuhnya HP. Berarti dagingnya Yesus sepenuhnya manusia. Betul. Suara yang disampaikan Yesus adalah suara Sepenuhnya Tuhan. ilahi. Iya betul. Nah, Sepenuhnya ilahi. Udah selesai. betul. Bedanya dengan Musa apa? Bedanya dengan Musa itu mendengarnya dari suaranya sang logos itu, yaitu suaranya sang sumber gitu. Bukan sang sumber yang bersuara, tapi firman-Nya loh, itulah yang loh, menyampaikan. Loh, Yesus tadi kan cuman HP. Bingung kan? Ya makanya Enggak ini kan bingung. Enggak bingung. Anda aja yang tidak bisa nipu saya.
Yang tadi Ya, itu kan Anda mengatakan HP sepenuhnya HP dan suara sepenuhnya suara Bang Suma. betul, betul, Dagingnya Yesus sepenuhnya manusia ciptaan dan yang betul, didengar betul. dari Yesus itu adalah suara Ilahi, Bapa, suara ilahi, betul, betul. suara ilahi. Ya, betul. Dagingnya Yesus manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya dan suaranya adalah ilahi sepenuhnya, ilahi gitu. Oke, sekarang Musa menyampaikan Taurat. Taurat itu sepenuhnya suara Tuhan dan Musa sendiri sepenuhnya manusia. Iya, betul. Bedanya dengan Yesus apa? Sekali, karena sang sumber itu kan konsisten, Bang, sejak awal tidak bisa didengar. Oleh karena itu tetap saya mengatakan bahwa itu adalah logosnya atau firman Allah itu yang diutus untuk menyampaikan pada si Musa. Iya, betul. Yesus ini Itu kan tadi seibarat HP yang tidak sepribadi denganku, yang tidak sehakikat denganku. HP betul, itu hanya sebagai alat untuk menyampaikan suaraku. betul, betul, memang betul, betul, Yesus sepenuhnya hanya penyampai suara Tuhan. betul, betul, betul. Yesusnya bukan Tuhan. Yesusnya sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia kan? HP itu sepenuhnya. HP itu sepenuhnya iya, Bang iya. Suma. Oke, ya, oke. HP itu sepenuhnya Bang Suma. Bukan. HP Bukan. sepenuhnya HP, suaranya itulah sepenuhnya Bang Yuma. Oke, berarti HP ini bukan Bang Suma, bukan pribadi Bang Suma, bukan hakikat Bang Suma, tetapi pribadi lain, hakikat lain, betul? Hakikat lain untuk mengetahui Bang Yuma. Si HP itu. HP ini apakah Bang Suma? Hakikat lain kan? Kan saya mengatakan perantaraan tadi kan, perantara. Iya, perantara. Berarti HP itu bukan saya. HP itu sepenuhnya HP sebagai perantaraan suara Bang Yuma kan? Iya, betul. Betul ya, HP itu. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Nah, ketika HP itu dimasukkan ke dalam tanah, 3 hari 3 malam kemudian HP-nya keluar dari tanah. Apakah HP itu berubah menjadi Bang Suma? Kalau iman kami ya Bang, sekali iman kami Iya. itu sudah Iya. menjadi bangkit menjadi tubuh kemuliaan ya. Iya, jadi HP tadi berubah jadi apa? Jadi Tuhan menjadi tetap Bang HP. Suma? Tetap HP. Tetapi HP kemuliaan, tetap HP kemuliaan yang beda dengan HP yang saya di depan saya ini, HP Oke. kemuliaan. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Berarti ketika kemudian HP ini keluar dari tanah, boleh ndak orang-orang menganggap HP itu adalah Bang Suma? Menganggap kalau bersuara itu tetap ilahinya suaranya. Enggak. Boleh enggak HP ini ketika dia keluar dari tanah, orang-orang menganggapnya Suma. Tidak lagi menganggapnya HP, tapi menganggapnya Suma. Ini benar-benar Suma. Tetap menjadi HP, tetapi perantaraan suara Bang Yuma tetap seperti itu sampai kapanpun. Kalau itu masih berbentuk HP, tapi HP kemuliaan gitu Bang Yuma. Oke. Kalau ada orang menganggap ketika dia berbicara dengan HP, sama halnya dia berbicara dengan Bang Suma, itu orang apa namanya Bang? Kalau tidak ada suara Bang Yuma kan tidak ada kata HP itu sendiri. Karena sang HP ini kan perantaraan dari Bang Yuma. Kalau Bang Yuma tidak bersuara lewat HP kan tidak tahu bahwa itu Bang Yuma kan. HP tetap HP mati kan. Oleh karena HP itu tetap- sejak nantinya tetap yang kelihatan tuh HP yang bersuara itu, tapi sumbernya dari Bang Yuma. Iya. Dari nanti di surganya itu tetap yang kelihatan tuh HP. Oke, Tapi berarti suaranya itu ya oke. Kalau orang ini menganggap bahwa HP ini adalah alat yang digunakan Bang Suma untuk menyampaikan firman-Nya, oke, orang itu masih sehat. Bagaimana dengan orang yang menganggap HP ini benar-benar sehakikat, benar-benar adalah Bang Suma? Orang Saya itu mengatakan- gila atau waras orang itu?
Saya mengatakan yang sehakikat kan suaranya Bang Yuma kan tadi. Bukan suara lagi, bukan suara. Yes, yang saya maksud adalah HP-nya. HP benar-benar HP dianggap benar-benar Bang Suma orang ini gila atau waras? Ya gila, Oh gila, gila, oke gila. gila. Gila ya. Betul, gila. Tapi gini Bang Oke. Yuma, tadi ini kan ibaratnya. Kalau HP, Lanjut Bang, lanjut. kalau HP ini tidak ada suara Bang Yuma dan ada tampilan Bang Yuma dalam HP ini tidak, saya katakan ini tidak ada fungsi sama sekali. Tetapi kalau Bang Yuma menyampaikan firman lewat HP dan ada suaranya, itulah logos yang diutus Bang Yuma agar orang lain mendengar begitu Bang. Iya, baik. Kalau HP ini berbicara, Ya, HP ini kemudian berbicara dari dirinya sendiri kan tidak mungkin kata dia kan. Aku tidak tidak mungkin. berbicara dari diriku. Iya, iya betul. Tidak mungkin. Lalu tidak mungkin. bagaimana? Oke. Lalu bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya melainkan mengosongkan dirinya sebagai Bang Suma lalu turun menjadi HP. Bagaimana menurut Anda? Itu kan pada saat mau ini kalau HP kan benda mati ya Bang Yuma. Kalau manusia mungkin bisa seperti itu ya. Kalau Enggak, HP, ini masih analogi sederhana. Ada orang ngirim surat kemana-mana, dia mengatakan bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan turun menjadi HP, bahkan sampai hancur dihantam hammer HP-nya. Ini orang yang mengajar begini menurut saudara itu masuk akal atau masuk toilet, Tidak. masuk angin? masuk toilet. Masuk toilet. Iya. Bagaimana dengan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Bang? Ini Theos, perbedaan. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun menjadi manusia sampai mati dibunuh manusia. Anda mengatakan Iya. tadi orang gila. Yang HP Bang Yuma, yang saya katakan gila HP karena manusia beda. Kalau manusia pengertiannya beda. Iya, ketika manusia diberitakan turun derajat menjadi HP dan orang yang mengajarkan ini adalah orang gila, orang menjadi HP aja Bapak katakan orang ini gila. Lalu bagaimana Betul. kalau pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Betul, karena Bang Yuma mengatakan HP. Inilah kegilaan Bang Yuma di dalam menganalogikan itu. Salah. Loh kok jadi saya yang gila? Ya, Tadi kan Anda sudah mengakui bahwa orang yang mengatakan bahwasanya manusia menjadi HP adalah gila. Bahkan Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang berkata bahwa HP ini adalah sepenuhnya seutuhnya Bang Suma, itu gila. Itu menurut saudara kan barusan. Nah, sekarang ketika ada orang yang bersurat bahwa Bang Suma tidak mempertahankan kemanusiaannya, melainkan mengosongkan diri, lalu turun menjadi HP, bahkan sampai hancur dihantam sama tukang servis HP, maka hancur HP-nya, mati HP-nya, hancur si Suma yang tadinya jadi HP. Menurut Anda gila? Kan Anda mengatakan itu gila. Masa Bang Suma jadi HP? Gila itu namanya. Nah, sekarang di konsep agama saudara. Sebentar, Silakan. Bang Yuma. Saya mengatakan gila karena HP. Begitu. Karena dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Yang ada adalah menjadi manusia. Iya. Kalau menjadi manusia, Iya. akan mengatakan gila Bang Yuma. Oh, jadi pencipta langit dan bumi. Oke, pencipta langit dan bumi menjadi manusia tidak gila. Itu salahnya apa bedanya? Karena yang menjadi manusia adalah logosnya. bukan. Firman-nya yang menjadi, bukan sumbernya. Firman-nya kan? Ya betul. Oke. Yang Nah, menjadi sekarang ketika HP itu keluar dari tanah, lalu mengatakan bahwa HP ini adalah Bang Suma, itu kan menurut saudara gila tadi. Karena HP dalam Alkitab kan tidak ada HP, adanya manusia. Bukan Ini HP. analogi Bang. Ketika HP analogi. masuk,
analogi masuk tanah HP ini, keluar, lalu orang mengatakan setelah hari ketiga dia keluar dan dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. HP tadi. Betul. Kalau HP saya katakan gila Bang Yuma. Gila kan? Gila. Gila. Tetapi kalau manusia tidak. Kalau manusia menjadi kalau Tuhan manusia tidak gila. Yang menjadi Tuhan adalah logosnya, yang menjadi anak adalah logosnya, begitu. Coba Anda baca di Kisah para Rasul 2:36, semua orang Israel, semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti daging yang Anda akui tadi sepenuhnya daging, sepenuhnya ciptaan, telah menjadi Tuhan, telah menjadi pencipta dan Kristus bagi penyalib-penyalibnya. Di sana apakah Theos? Di sana kan Theos tulisannya, atau Tuhan kan tulisannya. Coba dibaca ulang memakai Tuhan bukan Tuhan ya. Iya betul. Tetapi di hari ini orang-orang menuhankan, menyembah daripada mayat yang keluar dari tanah ini. Iya betul, karena kita kenalnya sang sumber kan dari dia. Jadi tetap perantaraan. Berarti itu sama halnya orang menuhankan atau menganggap HP yang keluar dari tanah itu Bang Suma. Jadi, sekali lagi dalam kitab Bible itu kan tidak ada kata HP dan Bang Yuma ya. Sekarang kembali ke kitab saja, yang tertulis asli saja apa gitu. Itu analogi yang tadi Abang. Kenapa kita lari? Anda sudah akui Bang, tadi Anda sudah akui HP itu seutuhnya adalah penyampai firman. Dan dia bukan firman, tapi suara yang dari HP itulah seutuhnya ilahi. Sejauh ini benar. Tetapi berarti tubuh Yesus ilahi atau suaranya yang ilahi? Suaranya yang ilahi. Nah, tubuhnya adalah anak manusia ya. Oke. Ketika dia keluar dari kubur, yang bangkit tubuhnya atau suaranya? Yang bangkit tubuhnya beserta nanti kalau diutus untuk bersuara. Nah, berarti yang bangkit dari kubur itu adalah seutuhnya bukan Tuhan kan? Seutuhnya anak Allah atau anak manusia begitu. Oke, yang sudah mulia ya. Oke. Seutuhnya anak manusia. Lalu kenapa disembah? Kenapa dianggap dia Elohim? Kenapa dianggap dia sehakikat dengan Elohim? Tubuhnya kemana? Kok jadi Elohim juga? Inilah perbedaan pemahaman saya dengan Bang Yuma. Kalau saya memahami sepenuhnya ilahi adalah suaranya, sepenuhnya anak manusia adalah gebleger atau badannya Sang Yesus itu. Begitu. Nah, sekarang tubuh Yesus yang adalah manusia seutuhnya, yang adalah ciptaan ini, perantara ini, apakah sehakikat dengan pencipta tubuhnya? Ya, kalau di dalam pengertian Trinitas adalah tetap itu adalah sehakikat keilahian dari suaranya, Bang. Tubuhnya enggak? Ya otomatis karena dia sebagai perantaraan kan, dia tidak berarti HP ini dengan suara HP ini otomatis adalah Bang Suma menurut iman saudara. Itulah gila, Bang Yuma. Nah, makanya kalian disebut dalam Al-Qur'an gila. Karena makanya Yesus. Nah, tadi tubuh Yesus Anda katakan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan karena dia adalah sumber suara. Yang Bang Yuma dengar apa tadi saya katakan? Suaranya inilah yang sehakikat. Tapi Anda mengatakan otomatis. Karena sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, saya katakan begitu. Nah, saya tidak mengatakan tidak. Makanya saya katakan ke sisi kemanusiaannya apakah sehakikat dengan ilahi?
Kalau ini saya belum mempelajari sepenuhnya Bang Yuma ya. Sebatas ini dulu. Sebatas ini. Kalau Saya belum kalau ya, tubuh belum Yesus belajar, ya. sepenuhnya ilahi, maka HP ini sepenuhnya Bang Zuma. Betul kan? Ya, tidak. Suaranya Iya. dan gambar. Iya, maksud Nah, saya kalau orang Kristen menjadikan kemudian Yesus sebagai tubuhnya sebagai sepenuhnya ilahi juga tubuhnya, berarti sepenuhnya Itu casing HP ini juga adalah Bang Zuma. Gila nggak itu? saya tidak mengatakan seperti itu Bang Yuma. Yang saya katakan adalah suaranya. Suaranya. Suaranya Bang Yuma. Nah, Berarti suaranya pada Bang Yuma. berarti ada pada hakikat Tuhan Anda sesuatu yang bukan Tuhan. Siapa itu? Tubuh jasmaninya Yesus menempel Iya. pada sisi keilahian Tuhan Anda, betul? Bukan menempel, tetapi itu adalah anaknya Allah itu sendiri, itu dilahirkan oleh perawan Maria lewat malaikat Jibril yang diutus oleh Sang Sumber begitu. Iya, berarti Itu dia kemanusiaannya di situ. yang kemanusiaan ini kalau dia disehakikatkan dengan Elohim, berarti pada hakikat Elohim Tuhan Anda itu ada yang bukan Tuhan, yaitu tubuh manusia. Ya pada saat manusia betul Bang Yuma itu karena sepenuhnya manusia. Tinggal Memang di antara sekarang kita. Yesus bukan manusia. Dia tetap anak manusia di sana. Oke, tetapi tetap anak manusia. Setiap bersuara itu adalah kehendak Sang Sumber, Bang. Karena untuk Oke. perantaraan bersuara, ya. Baik. Sisi kemanusiaannya ini apakah bertuhan? Kalau dia iya, karena sumbernya kan dari Sang Sumber. Sumbernya dari Sang Sumber. Oke. Berarti yang keluar dari kubur adalah tubuh kemanusiaan yang memiliki Tuhan, masih bertuhan, betul? Tubuh kemuliaan yang mempunyai sumber Sang Sumber di dalamnya. Ya. Yang keluar dari kubur berupa daging manusia ini itu masih bertuhan kan? Bukan, tidak. Tetapi Jadi- setiap mengatakan sesuatu itu kan sumbernya dari Sang Sumber. Iya, saya ngerti. Makanya justru dia menyampaikan apa yang diperintahkan, bukti kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Bukan ingkar kepada apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Tuhannya untuk diucapkan, itulah yang diucapkan. Sama seperti HP ini. Apapun yang saya katakan itu yang keluar. Tidak bisa HP ini berubah. Kapan dia berubah dari suara saya atau perkataan saya, berarti HP ini harus diservis. Atau Rusak begini dia. aja, Bang. Oke. Hah? Kalau Gimana? pengertian Trinitas itu satu Bapa, satu Anak, satu Roh Kudus atau tiga Bapa? Satu Bapak, Betul. Terus? tiga pribadi. Betul. Yang saya katakan satu Bapa, satu Anak, dan satu Roh Kudus kan Trinitas itu, bukan tiga Iya. Bapa kan? Iya, betul. Berarti Memang satu Bapa. bapaknya itu siapa, Bang? Kalau dari Elohim, pengertian- Elohim. Bukan, kalau bapaknya dari Alkitab itu sendiri apa? Karena dia itu tidak didengar suaranya. Apa itu? Roh. Bukan. Jadi Sang Sumber, Pak. Bapak itu Sang Sumber itu. saya sudah mengatakan tadi Bapak itu sang sumber. Sekarang yang jadi permasalahan ini adalah si daging ini apakah bertuhan? Si daging ini dikuasai oleh Sang Sumber, Bang. Apakah bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber. Terserah Apakah mengatakan bertuhan? Apakah dia bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber. Iya, maksudnya apakah dia bertuhan atau tidak bertuhan? Dikuasai oleh Sang Sumber, Bang. Bertuhan atau tidak? Kalau Trinitas itu kan otomatis Trinitas itu satu-satunya kan, Bang. Serangkai kan itu. Trinitas Loh, itu tidak bisa Kembali lagi, dipisah-pisah. Bulat lagi. Saya ngerti, tapi Anda kan sudah mengakui. Berarti HP ini berarti Trinitas kan? Berarti HP ini adalah saya sendiri gitu. Yang saya katakan tadi suaranya kan, Bang, bukan HP-nya. Dagingnya yang kutanya. Ya tadi kan sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Manusianya ini bertuhan atau tidak? Manusianya itu tetap sepenuhnya juga ilahi kan, saya katakan otomatis di situ.
Yang mana? Maksudnya gimana ceritanya Bapak ini? Sekali lagi, kebenaran itu sulit dipahami manakala Bukan kebenaran, orang itu belum, kebodohan. Kebodohan yang ya. didoktrinkan untuk menjadi benar. Tunggu dulu. Pada diri Yesus ada dua. Yang pertama sisi kelahian, yang kedua sisi kedagingan. Sisi kedagingan ini bukan sisi keilahian, tapi sisi kemanusiaan. Yang saya pertanyakan, sisi kemanusiaannya, kalau dia tidak menghambakan diri kepada Tuhan yang adalah ilahi, maka sisi kemanusiaannya akan ke neraka. Begini, Pertanyaan saya, apakah Yesus sebagai manusia menyembah kepada Elohim atau tidak? kalau berdasarkan Yohanes 1:14, si Yesus itu apa, Bang? Yang diutus itu apanya? Apanya Allah? Firman. Firman. Ya, betul. Kalau firman tetap, sehingga supaya firman itu tinggal bersama kita manusia, katakan kami Firman, yang percaya. abangku, itu sudah selesai kasus Firman. Saya sudah akui meskipun itu salah. ya. Saya sudah akui. Firman yang adalah suara itu ilahi. Oke, Ya, betul, oke. betul, Yang saya betul. permasalahkan dagingnya Yesus. Daging Yesus bersuara apa tidak nantinya? Bersuara dagingnya. Kalau bersuara itu keilahiannya melekat pada kedagingannya, kan? Kalau tidak, ya itu tetap kita kenalnya Yesus di sananya itu. Tapi tidak Yesus- bersuara. Pada Yesus saat mengatakan, bersuara, Yesus Ya. mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. betul, Oke. betul. Yang berkata-kata di situ ilahi atau manusiawi? Ilahi lewat Yesus. Jadi ilahi berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Itu ilahi. Iya betul, karena dia kan sepenuhnya anak manusia, kan? Jadi ilahi tidak dapat berkata-kata dari dirinya. Betul, karena dia anak Allah, kan dia. Dia sumbernya tetap dari sang sumber. Karena Ilahi loh, kita tidak cerita Yesus. Ilahi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Elohim untuk aku katakan, aku sampaikan. Ini yang berkata sisi kemanusiaan atau sisi keilahian? sisi kemanusiaannya, Bang. Sisi kemanusiaan. Iya, betul. Berarti sisi kemanusiaannya punya suara sisi kemanusiaan. Ya jelas, karena tetap jadi anak manusia kan dia. Iya. Mantap, mantap, mantap. Berarti pada diri Yesus ada dua suara. Pada diri saya sejak semula mengatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, kan, Bang? Oke, berarti ada dua suara kan? Ada dua suara, ada dua suara. Ada dua suara, ada satu daging. Iya betul, kemanusiaan penuh ya. Oke, sebagai suara dan daging yang adalah sepenuhnya manusia, menyembah enggak kepada Elohim Bapa? Bukan menyembah, dia doa ya. Berarti Yesus hanya sebagai penyampai firman. Dia bukan ilahi, dia manusia seutuhnya yang diutus sebagai perantara untuk menyampaikan firman kepada kaumnya Bani Israel. Ya monggo saja kalau memang diputuskan seperti itu dari Bang Iwan disimpulkan sekarang, tidak apa-apa. Ya, sekarang abangku, ketika dia keluar dari kubur, dia berkata apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Ini yang bersuara ini Tuhan atau manusia yang diberikan kuasa? Sebagai anak Allah. Berarti dia bukan Tuhan kan yang keluar dari kubur? Ya, kalau Tuhan tetap Tuhan, karena Tuhan itu kan Tuhan. Tuhan. Enggak, maksudku bukan Bapak yang keluar dari kubur kan? Bukan kan? Bukan Bapak. Bukan. Kalau ada orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, gila tidak? Ya tidak, karena kita kenalnya dari dia kan, kenal sang sumber. Dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Berarti manusia ini diberi kuasa.
Betul. Kuasanya independen kan, berdiri sendiri kuasanya kan, iya kan? Nah, ketika diberikan kuasa kepadanya, ada berapa yang berkuasa? Yang berkuasa satu karena sudah diberikan. Kecuali kalau Oke, belum. Iya. berarti sisi kemanusiaannya itu berubah menjadi sang penguasa. Betul, betul, betul. Berarti sudah tak ada lagi sang kuasa di atas. Tetap karena sumbernya dari dia, Bang. Ada berapa penguasa? Satu apa dua? Satu. Satu. Yang mana? Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kita kenal atau yang tidak? Tunggu dulu. Ada berapa penguasa? Satu. Yang di langit atau yang keluar dari kubur? Yang kami kenal Tuhan Gusti Yesus, Bang. Yang kami kenal ya, yang kami kenal Gusti Yesus. Oke, yang nampak oleh manusia berarti Anda menuhankan yang keluar dari kubur. Anda meninggalkan sang penguasa yang sebenarnya kan? Tapi jangan lupa bahwa sang pengendali dan subur kan tetap sumbernya dari sang penguasa sumber. Iya, saya ngerti. Tapi kan Anda sudah mengatakan bahwa penguasa itu cuma satu. Betul, karena sudah diberikan. Nah, diberikan berarti tinggal Yesus yang berkuasa kan? Yang kita kenal ya. Yang kami kenal ya. Berarti yang di atas sudah pensiun. Kalau Katolik doanya kan bagaimana, Bang? Yang Bang Yuma tahu. Doa kami sebagai Katolik. Tunggu. Ya, sebelum itu saya akan menjawab itu nanti. Iya, tunggu. Yang di atas sudah pensiun kan? Tidak pensiun karena tetap memberitahukan terus apa yang akan dikatakan sang anak. Diberikan separuh atau sepenuhnya? Sepenuhnya, tetapi kan Sepenuhnya. tetap sumber. Berarti sang sumber di itu. sana sudah tak ada lagi kan? Nah, itu kan pemahaman yang berbeda, Bang Yuma. Berarti nggak diberikan seutuhnya, berarti nggak diberikan semuanya. Ya, Kalau diberikan yang, semuanya, di atas hilang. Tapi kalau diberikan separuh, di atas masih ada. Mana yang betul? Tidak. Yang betul adalah diberikan sepenuhnya dengan cara untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak sang sumber. Setiap saat berkehendak, terus memberikan pada sang anak untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak. Berarti ada dua penguasa di situ. Itulah perbedaan. Karena bagi kami Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Oke. Adalah Logos Allah itu sendiri. Oke. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Itulah termasuk dagingnya. Serangkai atau tunggal. Ini tadi sudah masuk loh. Anak di sini termasuk dagingnya kan? Anak itu kan ada dua. Anak manusia dan anak Allah itu, Bang. Anak di sini yang diberi kuasa di sini anak manusia atau bukan? Yang diberi kuasa adalah anak manusia, tetapi kalau bersuara sebentar, Bang Yuma. Ya, ketawa boleh, nggak apa-apa. Karena kebenaran sudah mengerti, Bang. Enggak. Ini yang menerima kuasa ini Tuhan atau manusia? Karena Bang Yuma belum memahami sepenuhnya tentang Trinitas ya. Itu mungkin yang diberi kuasa di sini Tuhan atau anak manusia? Yang diberi kuasa sepenuhnya itu adalah ya tetap sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya ilahi kan. Ini setelah kuasa yang Tuhan limpahkan kepada dia sebagai anak manusia, dia tetap anak manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Tetap saya berpendirian bahwa itu adalah anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Ada sepenuhnya tetap itu. Jadi pada diri yang menerima kuasa ini masih ada sisi kemanusiaannya. Ada sebagai anak manusia dan anak ilahi, anak Allah. Oke. Gitu. Sekalipun segala kuasa diberikan kepada anak manusia, rupa-rupanya sisi kemanusiaannya tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Bukan. Kalau sebentar Bang Yuma. Kalau sudah di sana ya, ini kaitannya dengan iman ya. Setiap bersuara sang anak ini sumbernya tetap dari sang sumber. Jadi ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu suara siapa? Itu suara siapa?
Anak manusia Bang yang bersuara itu. Itu suara sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai anak manusia ya. Saya tidak mengatakan manusia ya, sebagai anak manusia begitu. Bedanya manusia dengan anak manusia apa? Karena di dalam kitab Biblos itu kan dia mengatakan anak manusia begitu. Iya, bedanya manusia dengan anak manusia apa, Bang? Saya kurang memahami ya, karena di dalam Biblos itu tetap anak manusia begitu. Oke, baik, baik. Nah, ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, ternyata dia berbicara sebagai anak manusia. Iya, betul. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi juga duduk sebagai anak manusia. Betul, betul. Nah, berarti sampai kapanpun pada diri Yesus yang sehakikat dengan Tuhan itu menempel sisi kemanusiaan. Bukan menempel ya, tetap saya mengatakan anak manusia gitu ya. Karena hanya satu Bang, tetap diri Gusti Yesus itu anak manusia sekaligus ada keilahiannya, yaitu suaranya tadi. Nah, karena suaranya sumbernya dari Sang Sumber. Oke, baik. Ketika anak manusia ini tetap melekat pada sisi keilahian tadi, hari ini Yesus seutuhnya itu bagi Maria ibunya siapa? Anaknya atau Tuhannya? Kalau Katolik, Bunda Maria itu Bunda Allah, Bang. Kalau iman Katolik ya, itu Bunda Allah. Begitu. Iya. Berarti Tuhan Anda masih memiliki ibu? Iya, iman kami ya Bunda Allah begitu. Iman kami karena di saat kita Apakah Maria menyembah anaknya? Tidak ada sembah menyembah Bang di sana. Enggak, maksud saya yang ya sebentar. Silakan, salah. Apakah kemudian Maria yang melahirkan Yesus ini mengilahkan anak kandungnya sendiri? Di waktu kapan itu? Karena waktu hari ini iman Katolik adalah Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, begitu iman Katolik ya. Kemudian Gusti Yesus adalah Gusti Yesus adalah Maria adalah Bunda Allah. Bunda kami hari ini Maria Tuhannya siapa? Anaknya atau bukan? Tidak tertulis ya Bang di sana. Hanya tertulisnya Bunda Allah, kemudian Gusti Yesus adalah perantaraan kami untuk menyampaikan pada Sang Sumber supaya apa yang menjadi kehendak kami itu tersampaikan. Pada diri Yesus kan masih ada anak manusia. Nah, betul. Maria ini ibunya. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya? Tidak tertulis, jadi kami tidak tahu Bang ya. Saya sekali lagi tidak tertulis dan saya tidak tahu. Tapi yang saya imani, Maria adalah Bunda Allah. Itu sekali lagi ya, Bunda Allah. Berarti kalau menyembah, yang mana nih? Ya, anak yang masih mengabdi ke ibu atau ibu yang mengabdi ke anak? Tidak tertulis juga, karena hanya saya imani Bunda Allah begitu. Si Bunda Maria. Oke. Tidak ada yang tertulis. Terakhir abangku, terakhir. Iya. Yang bangkit adalah manusia, yang tadi HP itu ya. Nah sekarang, jangan apakah sisi... Mohon maaf, kalau HP saya tidak akan menjawab. Bukan untuk abang, orang-orang yang menganggap HP itu, orang-orang yang menganggap HP itu adalah seutuhnya Bang Suma itu orang gila. Kan tadi kita sudah sepakat. Betul. Betul, karena tidak ada dalam kitab suci. Kita yang kan begitu. Yang dibicarakan yang ada dalam kitab suci aja, karena HP tidak ada. Saya mengatakan gila karena dalam HP tidak ada dalam kitab suci. Oke. Jadi sisi kemanusiaan Yesus ini sampai kapanpun tetap ada kan? Selama-lamanya. Bukan sisi kemanusiaan. Bukan. Anak manusia. Karena anak manusia ini bukan sisi kemanusiaan. Tidak tertulis Bang di Alkitab. Sisi kemanusiaan tidak tertulis. Hanya tertulis anak manusia. Oke, tertulis sisi kemanusiaan. Oke. Tetapi sebagai orang waras yang keluar dari Maria ini kan manusia. Ibunya Anda sendiri mengakui ibu Tuhan. Artinya
Nah, artinya Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan karena ibunya Kalau adalah Tuhan manusia. Tuhan yang Anda, dikatakan Tuhan Anda mengibukan manusia. Kan begitu, betul? kalau yang tertulis saya tidak tahu ya Bang, karena tidak tertulis sih itu. Mengibukan itu tidak tertulis. Hanya kami mengimani bahwa Maria adalah Bunda Allah, itu titik, sudah seperti itu. Iya, itulah yang maksud. Bunda Theos. Kan Bunda Theos kalau- itu. Ya, kemudian bukan Bunda Theos, beda. Bukan Bunda Theos, Bang. Allah ini Bukan apa? Bunda Theos. Allah ini Karena apa? Theos sang sumber, Bang. Sang sumber, Bapa. Berarti bukan Theos. Artinya Tuhan Yesus bukan Theos, Tuhan Yesus itu. terus kenapa Anda mengatakan Bunda Allah? Kalau Bunda Allah karena dari sisi keilahian, dari sisi logosnya tadi. Karena yang dikandung Bunda Maria adalah logosnya atau firman Allah itu sendiri yang dikandung, bukan Theos. Oh, Dia jadi sang sumber. jadi Maria ini posisinya lebih tinggi dari Bapa gitu. Bukan lebih tinggi dari Bapa, karena Bapa itu sang sumber segalanya. Kemudian Maria adalah ciptaannya yang dipilih untuk mengandung logos yang menjadi manusia itu, begitu. Berarti logos lebih rendah daripada ibu. Bukan. Kalau sebagai anak manusia betul, karena dia Iya kan? dari dia kan saya mengatakan dia itu sepenuhnya anak manusia dan sepenuhnya anak Allah. Lah ini masih bingung sekutat itu. Memang sulit dipahami tentang ilahi itu, Bang. Trinitas itu misteri. Bukan misteri. Otak tidak Ya, akan pernah bisa masuk. bagi karena tidak Sebagaimana otak nggak bisa mengatakan ini hakikatnya Bang Suma. ya Itulah silakan, konsep Bang. Trinitas. Itulah konsep Trinitas, Bang. Makanya Anda Ya, nggak ya. mau masuk ke analogi itu karena Anda akan ketahuan kalau Anda Ya. Trinitas itu menganggap ini sepenuhnya Bang Suma. Saya mengatakan jujur ya, Bang. Sebenarnya Trinitas itu bagi kami orang Katolik tidak boleh mendiskusikan tentang Trinitas. Sebenarnya ya, Iya, Bang, ya. karena Kami tidak hanya- masuk ya. akal. Karena tidak Ya, masuk itu akal. menurutmu kali Loh, gimana sesuatu yang masuk akal kenapa nggak mau didiskusikan? Karena kalian pasti malu, abangku. begini Bang Yuma, karena itu adalah saya mengatakan misteri karena itu harap perlu penuh jiwa, penuh hati, akal budi dan kekuatan tidak Bukan hanya akal nggak bisa masuk di situ. Sekarang begini, Ya. boleh tak saya bertanya kepada abang ini, apakah manusia dalam keadaannya yang sebenarnya itu sama seperti dalam keadaan sebenarnya Yesus? Itu di apa, di Matius apa di Yohanes atau apa? Enggak. Saya bertanya, apakah dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, dalam hakikat yang sebenarnya Yesus, kita itu sama seperti Yesus atau tidak? Iya, dari sisi sebagai anak manusia yang tinggal di antara kita, iya waktu itu gitu. Enggak, dalam keadaan yang sesungguhnya. Dalam keadaan sesungguhnya kan dia tetap logosnya yang menjadi manusia gitu. Sama enggak Atau dengan kita? Sama enggak dengan kita? Ya, sangat berbeda. Oke, baik. Boleh Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Tolong bantu saya baca, Bang. Saya nggak ada, silakan dibaca. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, anak-anakku yang kekasih, memang kita tidak tahu seperti apa keadaan kita, seperti apa nasib kita kelak. Akan tetapi, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama. Sebab dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus, kita akan sama seperti Yesus. Itu Yohanes 1 berapa ya? Apa ya? Itu perkataan Yohanes apa ya? Itu saksi Yohanes itu baik. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu kesaksian Yohanes. Kesaksian
Kalau kesaksian Yohanes barangkali benar seperti itu, tetapi yang dimaksud Yohanes itu kan perlu dipahami dan Nah, saya kan? perlu menanyakan yang lebih ahli Bang Yuma. Saya belum Iya, memahami itu. oke. Ya. Silakan abangku lihat nanti 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sehakikat dengan Yesus. Kemudian Anda baca 1 Korintus 15 nomor 28, Anda juga baca di sana bagaimana Yesus akan takluk seperti manusia takluk. Iya, ya, yang takluk pada apa? Pada Bapa atau takluk pada manusia yang lain gitu? Takluk kepada manusia, takluk kepada Bapa, dan hanya ada satu hakikat saja. Kalau takluk dengan Bapa betul, tapi kalau takluk dengan manusia yang lain, Berarti Yesus dan manusia lainnya itu sama-sama takluk kepada Sang Elohim. Yesus juga takluk bedanya. kepada Elohim. Kalau menurut Bang Yuma, apakah Gusti Yesus yang kami imani sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia itu sama dengan manusia seperti kita? Tadi sudah dikatakan abangku, 1 Yohanes 3 nomor 2. Itulah data yang menghancurkan Trinitas. Iya, silakan. Kalau memahami itu apa yang panjenengan pahami? Yang saya Sebagai pahami, ilahi atau sebagai manusia? Sebagai manusia, karena kita tidak mungkin ilahi. Nah, kalau Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya betul. Memang di sana adalah masih anak manusia Bang di sananya di dalam kitab itu kan. Nanti di kehidupan berikutnya kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Iya betul. Dan Sesungguhnya sebagai dan kita akan melihat Yesus dan kita akan sama seperti Yesus. Itu dalilnya. Iya betul. Memang di sana masih anak manusia yang kita lihat, tetapi suaranya itulah keilahiannya kan. Tadi suaranya aku tidak dapat berbuat apa-apa, kan itu suara manusia abangku. Iya, tetapi kan sumbernya dari Bapa, Sang Sumber. Iya, kalau siapapun yang dijadikan sebagai alat penyampai firman Tuhan itu sama posisinya. Musa juga begitu, Abraham juga begitu, Daud juga begitu, semuanya sama. Yang menjadi masalah ini adalah pribadi Yesus ini akan sama seperti kita dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, itu fakta real. Udah. Betul. Sudah. Betul datanya. Kalau kita berbicara dengan data dalam Bible, dia kan sebagai raja di sana. Berarti kita juga raja. Bukan seperti itu. Kalau kan manusia kita sehakikat dengan Yesus. Dia sehakikatnya sebagai apa? Tadi kan mengatakan anak manusia kan panjenengan. Itu sehakikat. Yesus dengan manusia lainnya itu sehakikat, bukan sehakikat dengan Elohim Yesus itu. Betul, dalam kemanusiaannya betul. Karena di sana pun tetap kita lihat. Iya sudah, berarti Yesus yang keluar dari kubur itu sehakikat manusia, bukan sehakikat Tuhan, betul? Ada dua, saya katakan ada dua. Ada dua. Sejak awal saya katakan sampai kapanpun Gusti Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya ada keilahian dan sepenuhnya anak manusia. Kan tadi saya mengatakan dalam keadaannya yang sesungguhnya Yesus akan sama seperti kita. Betul, karena sudah diutus untuk menjadi anak manusia kan dia. Berarti berarti pada diri Yesus tidak ada sisi keilahian. Suaranya Bang, sekali lagi suaranya. Ya sama seperti Musa. Musa juga suaranya adalah suara Tuhan yang disampaikan. Abraham juga begitu, Daud juga begitu. Mereka semua adalah penyampai firman. Tadi saya sudah mengatakan perbedaan Musa dengan Gusti Yesus ya sudah. Iya, tapi itu belum. Nah, kalau Bang Yuma tidak mengimani itu nggak masalah sih. Karena yang saya imani, yang saya imani suaranya yang didengar oleh Musa adalah logosnya Allah. Oke, terakhir dari saya Bang ya. Tadi sudah terakhir katanya. Tubuh kemanusiaan Yesus, ini benar-benar terakhir. Tubuh kemanusiaan Yesus adalah sehakikat dengan kita. Dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Betul, kali itu betul. Nah, sisi keilahian Yesus itu ternyata nggak ada.
Ya, kalau iman seperti itu tidak masalah, tapi iman kami 1 suaranya. Korintus 15 nomor 28 itu buktinya. Korintus itu dari siapa itu, Bang? Paulus. Katanya Paulus nggak mempercayai itu kamu. Dengar, ketika Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak masuk akal. Tapi ketika Paulus mengatakan Yesus adalah sehakikat dengan manusia, top. Paulus benar. Ya, kalau itu Coba memang benar. Coba Anda Ya, baca 1 Korintus 15:28. Ternyata keilahian Yesus itu hancur lebur, hilang. Anda boleh baca di situ. Ya silahkan, tetapi saya mengimani sejak kapanpun, saya kan sudah mengatakan sejak kapanpun Gusti Yesus adalah waktu setelah kita kenal di dunia ya, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Itu sampai kapanpun. Sepenuhnya ilahi itu hancur lebur di dalam 1 Korintus 15:28. Ya silahkan. Kalau itu dalil. Ya walaupun itu dalil, kalau itu dalil enggak apa-apa. Mungkin perikopnya apa, kemudian kalau kita baca sepenuhnya, kita nanti akan ketemu. Begitu kan. Oke, silakan Anda baca tuh. Iya sekarang yang berbeda saja. Tetapi apabila, saya bacakan dulu. Tetapi apabila segala sesuatunya telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri menaklukkan dirinya di bawah Elohim yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya. Dan ketika dikatakan bahwa supaya Elohim menjadi semua di dalam semua, jedar. Sisi kemanusiaannya sehakikat dengan kita, sisi keilahiannya yang Anda anggap ilahi ternyata hancur lebur, tidak ada sama sekali. 1 Korintus 15 nomor 28, Trinitas Tritunggal hancur lebur berdasarkan Bible itu sendiri. Oke, silakan Bang. Saya kira cukup. Sebentar Bang Yoma, saya nanti ada satu lagi Bang Yoma. Itu kan dari Bang Yoma, ya tak? Boleh nggak saya bertanya? Sekali lagi itu perbedaan antara kita seperti itu ya. Kemudian ini Bang, coba Matius 7 yang 21 yang selalu ditampilkan Bang Yoma itu maksudnya gimana itu? Kok menuduh atau memahami bahwa itu adalah Kristen yang seperti itu begitu. Dasar untuk mengetahui bahwa itu Kristen, baca nomor 15-nya. 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu ketahuan bahwa itu adalah Kristen. Bukankah di sana yang mengatakan hanya dikatakan banyak orang begitu Bang? Tidak ada yang mengatakan Kristen, tidak ada yang mengatakan Islam, tidak ada tertulis ini. Ada dua yang memanggil Yesus sebagai junjungan, gembala. Bani Israel yang percaya kepadanya dan kelompok di luar Bani Israel yaitu Kristen, Katolik, Protestan dan seterusnya. Ada dua. Nah, untuk mengetahui siapa di antara kedua kelompok ini yang selamat adalah mereka yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim itu adalah menjalankan hukum-hukum Taurat. Iya, ini kan sekali lagi itu kan tertulisnya pada hari akhir banyak orang begitu kan? Bukan pada hari akhir Kristen Yahudi mengatakan begitu, tidak. Tetapi banyak orang. Nah, kalau banyak orang berarti itu tidak bisa dikatakan itu Kristen atau apa. Kalau Tuhan itu kan sebenarnya Kyrios, bukan Theos kan di situ. Atau Tuhan, begitu Bang Yoma, sehingga saudaraku. Ya, itu tidak bisa dikatakan itu Kristen, itu Islam. Enggak, karena Tuhan, terjemahan itu Tuhan atau Kyrios, bukan baik. Itu ya Bang Yoma. Sudah ya. Saya jawab dulu. Saya jawab sedikit. Ya, silakan. Ketika dikatakan tidak setiap pada hari terakhir itu nanti di padang mahsyar, nggak ada lagi hari. Besoknya setelah hari itu hanya ada surga atau neraka. Di padang mahsyar ini. Pada saat orang dikumpulkan, banyak orang berseru kepadaku Tuhan. Iya, betul. Iya kan? Jadi, iya Tuhan, bukan Tuhan. Iya, bukan Theos. Tidak setiap orang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan
mereka yang melakukan kehendak Elohim. Oke. Sabar Oke, dulu. ini dulu nanti akan terputus nanti kalau tidak. Atas Itu kehendak atas kehendak siapa kalian menghakikatkan Yesus dengan Elohim? Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Atas kehendak siapa kalian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian memahami Trinitas satu Tuhan tiga pribadi? Jawab. Atas kehendak Bapa atau bukan kehendak Bapa? Silakan. Saya akan memakai Matius 7 saja Bang, karena kehendak Bapa kuncinya ada dalam Matius 7:12 itu loh. Iya, Di silakan, situ silakan. kuncinya. Silakan. Karena Silakan. apakah setiap orang ini melakukan Iya. segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Inilah inti hukum-hukum para nabi gitu di situ. Sehingga kalau menjalankan perintah Bapa yang seperti itu Oke. sudah menjadi anak-anak Allah itu. Coba Oke, Matius baik. 7:12. Nah, sekarang begini, sabar dulu. Ketika dikatakan bahwasanya kalau engkau ingin orang lain berbuat baik, berbuat apapun, maka perlakukanlah itu juga terhadap orang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak nih, yang jujur Pak, itu ucapan Yesus kepada orang Katolik, orang di luar Yahudi, atau murid-muridnya orang Yahudi? Ya, itu catatan Matius ya, Bang. Itu catatan Matius, di mana Matius itu kami imani bahwa itu adalah murid dari Gusti Yesus, gitu lah. Atau muridnya Gusti Yesus. Sehingga otomatis apa yang dicatat oleh Matius itu apa yang didengar dari sang gurunya, begitu. Oke, baik. Gini abangku, ketika dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Anda kemudian menghendaki orang-orang Yahudi pengikut Yesus menyelamatkan Anda dengan ajarannya? Ya, memahami itu aja Bang Yuma beda dengan kami, Bang. Lah, sekarang ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang itu berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Contoh di diskusi. Contoh aja di dalam diskusi, Bang. Silakan dicontohkan dalam diskusi. Oke, baik. Implementasinya gimana? Oke, baik. Ketika kita hendak kemudian orang lain menyelamatkan kita. Jangan kita dalam ranah diskusi materi ini maksud saya. Ini kan berbicara mengenai cakupan orang-orang Yahudi murid Yesus. Ketika engkau apa maksudnya? Silahkan, tetapi ketika dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang itu berbuat seperti itu kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Kan begitu? Iya kan? Contoh ya Bang, supaya Bang Yuma lebih tak contohi dulu supaya tidak melebar. Contohnya, saya itu tidak senang loh. Saya tidak senang bahwa diskusi dipotong-potong. Ya, saya bukan itu. Contohnya bukan itu. Ya, bukan. Jangan lebay ketika Anda sudah menyembah HP yang keluar dari kubur. Jadi gini Bang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki agar orang berbuat kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu akan berbuat kepada mereka. Oke. Jangan dipotong. Ya. Oke, kan gitu. Nah, ketika orang-orang kita menginginkan orang-orang yang menerima kemudian pengajaran awal dari para nabi, termasuk dari Yesus, agar mereka menyampaikan itu kepada kita. Kita terlebih dahulu mengajarkan ajaran yang sama kepada mereka. Kan begitu poinnya. Itu umum ya Bang. Secara pribadi aja. Ini dari sekarang pribadi aja. Itu umum. Pribadi ini berbicara Taurat. Abangku. Ini berbicara Taurat.
Maksudnya itu ya silakan karena beda. Ya silakan. Ini berbicara Tapi Taurat, bukan kehidupan sosial kita orang Indonesia, Pak. ya, silakan. Makanya Jangan Anda lebay karena dikatakan itulah isi seluruh. Itulah Iya, isi betul. seluruh dari hukum Taurat Betul. dan kitab para nabi. Kan begitu? Betul, intinya di situ. Iya kan? Iya. Nah, Oh, intinya di situ kan? iya. Benar nggak? Tapi terlalu luas Bang Bima. Memang pribadi harus. dulu. Sekarang begini. Sekarang begini. Pribadi saja Bang, jangan Tunggu dulu. luas-luas. Oh, nggak bisa. Ya, Sekarang memang sulit, begini. kalau pribadi Sekarang angel, begini, kalau Abang. pribadi Sekarang begini. angel. Sekarang Ya, silakan. begini. Apakah Anda ingin orang lain menyesatkan Anda, mengajarkan Anda menyembah kepada yang bukan Tuhan? Anda mau Itu atau tidak? terlalu Oh, nggak umum. bisa. Itu Harus berpacu kepada Taurat, abangku. Sekarang Ya, pertanyaannya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah kepada selain bukan Tuhan, selain Tuhan? Ya mungkin sebagian Bang Yuma khususnya kan itu yang dikehendaki seperti itu. Tetapi bagi orang-orang awam, Saya ulang lagi. Bagi orang-orang awam tidak seperti itu, begitu Bang. Saya Karena ulang ini lagi. kehidupan sehari-hari. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda untuk beriman kepada yang bukan Tuhan? Yang dimaksud kalau menurut Bang Yuma seperti itu ya silahkan. Tetapi banyak orang yang tidak akan sepaham dengan Bang Yuma. Loh. Karena ini hanya pribadi sebenarnya di situ. Kalau pribadi seperti apakah Anda ingin dipotong pada saat berbicara? Tidak ingin. Ya, itu contoh kecil ya. Maka Contoh janganlah kamu memotong pembicaraan orang, kan begitu? Apakah itu hukum betul. Taurat? Apakah itu hukum Taurat? Lah Yesus mengatakan itu. Salah ente. Cakupan Ya. daripada dijelaskan abangku. Silakan. Cakupannya bukan di situ. Makanya dikatakan setelahnya data 13-nya, data 14-nya. Jadi nggak ngambang kita. Jangan Anda mengambil satu data aja. Apa yang dikatakan data 13-nya? Nggak tahu apa di situ. Nah, makanya kalau belum tahu Bible itu didalami. Apa maksudnya yang Matius 7:13? Iya, betul. Apa yang dikatakan tentang apa di situ? Kalau 13 kayaknya orang kaya apa ya? Apa tuh? Saya lupa. Apa? Orang kaya atau apa ya? Itu kaitannya dengan masuk jarum lubang atau apa saya lupa. Yang kayaknya gitu. Pintar sekali, Ya, abang pintar silakan sekali. dibaca. Artinya hanya dengan memotong pembicaraan orang itu tidak masuk di sana. Ini berbicara mengenai hukum. Makanya saya sampaikan kepada saudara untuk mengambil contoh yang besar. Anda apakah mau agar orang lain menyesatkan Anda dengan mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilah Abraham, Ishak dan Yakub? Anda mau? Inilah perbedaan awam dengan Bang Yuma begitu loh. Karena Saya tanya abang dulu, jawab aja. Apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda, menginterogasi Anda, mendikte Anda, mendoktrin Anda untuk mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Abraham? Apakah Anda mau? Karena itu bagi kami malah justru lelucon Bang seperti itu. Saya tanya sekali lagi. Kan Yesus mengatakan, apabila kau menginginkan orang lain berbuat baik kepadamu, maka terlebih dahulu juga kamu melakukan hal yang sama kepada dia, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan orang lain mengajarkan Anda supaya orang itu mengajak Anda menyembah kepada ilah selain daripada ilahnya Abraham? Kalau saya hal itu lele luweh Bang, kami imannya iman Gusti Yesus. Anda mau atau tidak mau? Itu dulu. Saya leleh luweh jawabnya, leleh luweh terserah apa kata orang, tetapi saya tetap imannya. Berarti Anda nggak paham isi Bible sendiri. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, saya itu kan kecil, apa namanya, yang saya tidak, itu kan besar, hal yang besar. Tetapi hal kecil aja nggak bisa. Segala sesuatu, Pak, bukan hal kecil. Segala sesuatu, hal kecil sampai hal yang besar, betul nggak?
Betul. Ya, yang Ya kecil aja nggak betul. bisa, apalagi yang besar nggak bisa. Nah, sekarang bukan hal itu yang dipermasalahkan di sana. Yang dipermasalahkan di sana itu adalah jalan sempit, jalan yang sesat, yang hanya sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Ya betul, itu yang ke-13 Nah, seperti itu. sekarang kalau Anda melihat orang berbuat baik, bicara sopan, tidak memotong perkataan saudara, tapi dia mengajak Anda menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, apakah itu bisa menyelamatkan? Kan perlu dicek dulu kebenarannya. Nah, maka dari itu Pak saya bertanya, apakah Anda menghendaki supaya orang mengajak Anda menyembah kepada setan? Apakah Anda mau menghendaki? Saya mengukurnya tetap dari Yohanes 7:12. Sekali lagi. Sejauh orang itu yang mengatakannya yang kecil aja tidak bisa, ya sudah. Anda berarti tidak paham. Anda tidak paham maksud saya. Ya, Maksud saya jelas. Enggak, itu pernyataan Yesus. Apa yang engkau, dengar dulu Pak, jangan banyak ketawa. Apa yang engkau, dengar, apa yang engkau kehendaki agar orang berbuat kepada Anda. Iya, betul. Nah, apakah Anda menginginkan orang lain mengajak Anda menyembah iblis? Iya, silakan. Kalau Bang Bima Apakah Anda menghendaki? Yang kecil aja contohnya, jangan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda menghendaki orang lain? Anda yang menghendaki, bukan orang. Andanya. Andanya. Apakah Anda menghendaki orang lain mengajak Anda untuk menyembah kepada iblis? Apakah Anda menghendaki orang itu melakukan hal itu? Karena iya atau saya tidak? tahu. Saya kebenaran tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau Anda menghendaki orang lain, dengarkan. Kalau kata Yesus, kalau Anda menghendaki orang lain agar mengajak Anda menyembah setan, maka lakukanlah hal yang sama, ajarkan mereka menyembah setan. Itu maksudnya. Kalau Anda tidak ingin, dengar, kalau Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah setan, maka janganlah engkau mengajak orang lain itu menyembah setan. Itu maksud dalil itu. Itulah semua, itulah seluruh hukum dari Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Ajarkan kepada orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang lain juga mengajarkan kepadamu menyembah Tuhan yang benar. Ajarkan orang lain berbuat baik, agar orang lain juga berbuat baik kepada. Ajarkanlah orang itu menyembah kepada Tuhan yang benar, agar orang itu juga mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan yang benar. Kalau Anda mengajarkan orang menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur, itu berarti Anda menginginkan orang lain juga mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Tuhan yang keluar dari kubur. Itu maksud Yesus. Ya, ukuran pengetahuan manusia kan berbeda-beda. Kalau saya cukup memahami hal-hal yang kecil saja, Bang Bima. Kalau kami tidak menghendaki marah-marah di dalam diskusi, saya tidak akan marah-marah, Bang Bima. Kalau saya tidak menghendaki diayeli oleh saya sudah paham itu. Saya sudah paham. Saya sudah paham itu. Sekarang artinya bahwa, dengar, artinya bahwa ketika Anda tidak ingin agar orang lain mengajak Anda menyembah Yesus, menyembah iblis, maka jangan Anda mengajak orang lain menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Paham? Ya, sudah paham kan? Sejauh itu yang mengatakan bisa melakukan hal yang kecil, saya akan percaya, Bang. Tetapi sekarang ketika Anda kecil aja tidak bisa dilakukan, saya tidak akan percaya. Ketika Anda tidak menginginkan orang lain agar mengajarkan Anda menyembah kepada setan, maka Anda terlebih dahulu jangan mengajak orang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini paham? Sekali lagi, sejauh yang mengatakan itu, sejauh yang mengatakan itu bisa melakukan hal yang kecil, aku akan percaya apa yang dikatakan mereka. Ini ukuran kami ya, Bang. Ukuran saya seperti itu. Sekarang begini, saya kembalikan kepada saudara. Iya, saya kembalikan kepada saudara. Saya kembalikan. Apakah sebagai seorang Katolik, Anda punya niatan mengajak orang lain menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan?
Ya otomatis tidak toh Bang. Tetapi begini Bang, ya sekali Bagaimana lagi. dengan amanat agung? Ya sekali lagi kalau oleh karena Jadikanlah itu seluruh bangsa menjadi pengikutku. Gimana dengan amanat agung itu? karena Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. karena iman kami kan beda. Yang bangkit dari kubur kan iblis kalau Bang Yuma seperti itu ya. Iya, Kalau yang pasti. kami ya makanya kalau kami yang bangkit adalah anak Allah itu sendiri yang sudah dimuliakan. Itu buktinya apa? Buktinya di dalam Lukas 22, Matius 26, di dalam perjamuan akhir itu. Itu kan Ya, membagi-bagi roti, kemudian memecek-mecekkan darah ah, Anda dan sudah sebagainya. paham. Nah, Anda sudah paham. oleh karena itu kalau Anda sudah paham kalau gitu. bagaimana caranya membagi-bagi tubuh itu kalau dia tidak disalib begitu loh Bang. Bagaimana Oke, memercikkan darah-darah oke, Yesus itu? Bagaimana oke, kalau tidak disalib menjadi mati itu? oke, Oleh oke, karena itu kami mempercayai bahwa yang disalib oke, adalah Kristus Yesus, yang oke, bangkit adalah anak Allah yang sudah oke, dimuliakan. oke. Itu saja Kembali, Bang. Ini kan hanya kembali, perbedaan iya, teman-teman kembali kepada Matius 7:12, yang yang ya kan? Kembali ke situ. Jikalau Anda, iya, silakan dikomentari ji- saja yang dari saya ini. Jangan jikalau, dialihkan. jikalau Anda tidak ingin diajarkan menyembah iblis, hentikan ajaran Katolik Anda ajarkan kepada orang lain. Bang, Bang Paham Yuma sampai situ? tahu nggak? Bang Yuma tahu nggak Katol-Katol itu ada semacam hierarki gitu. Iya, tahu. Sekarang kembali Otoritas aja. Kembali otoritas aja. tertinggi di mana? Otoritas tertinggi di mana? Terkait apanya? Katolik, otoritas yang hierarki tadi. Otoritas tertinggi di mana? Dan Rasul kan? Paus pertama siapa? Iya, paus pertama kan itu si Paus Paulus itu. Santo Nah, Paulus. Nah, nah ini sekarang karena sebentar, terangkan dulu sehingga nanti akan ketemu. enggak, Karena saya yang kembalikan kepada Matius 7, enggak usah. Ketika karena Anda Bang, menjadikan Matius kan tadi saya mengatakan kepada saudara, tapi Anda kembalikan kepada Matius 7:12 itu. Nah, saya kembalikan kepada saudara. Apabila saudara tidak ingin diajak orang lain menyembah iblis, maka hentikan mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur kepada di luar Katolik. saya saya sebagai Lakukanlah, ukuran, ya, ya lakukanlah apa yang Anda inginkan orang lain lakukan terhadap Anda. sebagai Kan gitu. ukuran, sebagai ukuran sejauh yang mengatakan itu sudah bisa melakukan hal yang kecil, maka aku percaya bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Begitu Bang Yuma. Tetapi Oke. mohon maaf, karena Oke, ini tapi sudah ingat, apa ini? tapi ingat, di dalam kitab saudara itu, di situ tidak dikatakan hal kecil. Segala Ya, sesuatu. ya, Segala sesuatu. Jadi kalau Anda ya, hanya ingin mengatakan hal yang kecil, Anda kena di situ. Kenapa? Kenapa Anda kena? Karena pada ya, ya. dasarnya Katolik itu diajarkan, disebarkan supaya dianut oleh seluruh bangsa. Gereja-gereja Katolik pertama kali ketika muncul di bumi, mereka melakukan penekanan kepada seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah Saudara. kekuasaannya untuk menjadikan orang lain menjadi Katolik. Kalau tidak, bunuh. Ya, sejarah ya. Dan memang Nah, memang makanya ada jadi sejarah jangan besar. lebay, Pak. Jangan lebay. Mungkin di Ya, antara jutaan orang Katolik, oke lah, Pak Yusuf mungkin mempraktikkan hal yang kecil dulu. Jangan motong pada saat engkau berdialog supaya orang lain juga tidak mendengar. Silakan aja, Pak. Silakan. ya, Tetapi saya ya, adalah ya, seorang apologet. Saya bukan jemaat yang harus manut. ya. Saya adalah apologet. Saya harus mempertahankan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran yang harus mutlak diperjuangkan. Gitu, abangku. Ya, Thank you. sebentar sekali lagi saya sebagai ukuran mendengar dalam diskusi itu saya mengukurnya dari Matius 7:12 itu gitu Bang Yuma. Oke, Dan silakan, silakan. bila banyak kesalahan saya mohon maaf ya, saya tak turun Iya. karena sudah lama. Ya, Sama-sama, silakan. saudara Pak Yusuf. Ya, Oke, thank you. ya, Makasih. ya, ya. Selamat Tip, sore, Assalamualaikum. Islam ya bang? Nah, saya Kristen. Bijaksana. Ya. Cuma ini Sam Salabin ini, maka jadilah kumpayakum. Bukan Nggak kun, ada kun, langsung kun. jadi.
Kun Bahasa bukan kum payakun. Oh, kumpayakum, ya sorry. Mulutmu itu loh kotor. Iya. Terus mau ngapain? Itu ada topik tuh, siapa yang keluar dari kubur? Oh, enak dengar ceritanya Andi Selebes. Siapa itu yang keluar dari kubur tuh? Jawab tuh di atas tuh. Lu bisa baca nggak? Yang keluar dari kubur, yang mati, yang cacingan mungkin, yang dimakan cacing. Loh? Gimana sih? Jadi Ya, ada orang dimakan cacing. dengerin. Ada orang mati di tiang salib. Terus mati, dikubur 3 hari, bangkit. Siapa nama orang itu? Saya tidak tahu. Yang dimakan cacing yang saya tahu. Kalau nggak Saya tahu, tidak ahli agama. kalau nggak tahu, saya sarankan kau ambil kantong plastik, gitu ya, yang gede, pergi ke bawah pohon, keluarkan semua isi perutmu di situ, dibungkus, baru dibuang, itu aja. Iya, jadi banyak hal tadi pelajaran yang kita temukan dari siapa Pak Yusuf. Dia menganalogikan kemudian terkait HP. Saya menghantarkan beliau untuk memahami itu. Sampai pada akhirnya dia mengatakan bahwa HP ketika dia keluar dari tanah, ketika ada orang menganggapnya itu adalah Bang Suma, katanya itu adalah gila katanya. Gimana dong? Dia yang gila, Bang. Saya izin turun ya, Bang. Saya cuma turun, Bang. Gila katanya. Gila katanya kalau ada orang yang menganggap HP itu keluar dari tanah, kata dia gitu. Lucu memang. Ketika ada orang yang kemudian keluar dari tanah lalu kemudian dianggap sebagai Tuhan, ya itu adalah sesuatu, dianggap sebagai Bang Suma itu ada sesuatu yang aneh. Kan gitu teman-teman sekalian. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan hari ini terkait dengan tema kita, siapa yang keluar dari kubur ini, kan ini pertanyaan. Harusnya dia menjawab dengan lugas bahwa yang keluar dari kubur adalah manusia, adalah logos, adalah perantara dan seterusnya. Tapi ternyata ketika kita tanya, yang keluar dari kubur itu masih tetap saja dia adalah manusia perantara. Lalu diputar lagi tuh, dia adalah firman yang turun. Dia adalah menjadi daging. Kita kasih perumpamaan kepada Musa, dia pun tidak terima. Musa berbeda katanya. Jadi maunya apa? Maunya apa gitu loh. Masya Allah saudara Hendri. Maunya apa orang ini? Musa penerima firman, Musa perantara, dia penyampai logos, dia menerima logos, ide Tuhan, disampaikan kepada Bani Israel. Yesus juga demikian adanya. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah ide, itu adalah logos yang keluar dari Elohim, yang disampaikan kepada Bani Israel. Jelas itu adanya. Sama seperti Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Firman yang disampaikan oleh Yesus dari mulutnya adalah firman yang diterima dari Elohim. Ya sama seperti Musa. Musa juga menyampaikan firman dari Elohim. Tidak ada bedanya. Tapi ya karena sudah terlanjur kata dia Trinitas itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang bergabung di dalamnya, ya sudah. Memang nggak bisa kita paham. Gitu. Sampai pada kesimpulan ternyata pencipta langit dan bumi yang maha suci maha tinggi inilah yang keluar dari kubur itu, yang kemudian disembah oleh saudara kita Kristen dan diajarkan misi penginjilan atau misi pembibolan. Dengan kata lain ada amanat agung di mana seluruh manusia diajarkan untuk menjadi pengikut dari yang keluar dari kubur ini. Itu penting untuk kita ketahui. Demikian. Terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.